Di saat hati sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada jawaban. Datanglah padanya yang lelah, diberi kelegaan. Di saat badai ombak menderu, pada siapa berteduh? Berharap pada dunia sia-sia. Hanya pada Yesus ada pertolongan. Datanglah padanya yang berbeban, diangkatnya. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Tuhan sudah membangunkan kami dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sebelum melakukan aktivitas kami Tuhan, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Roh Kuduslah yang bekerja atas hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan dapat kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap harinya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang kudus dalam Kristus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi 4 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudaraku, Filipi adalah kota penting di provinsi Makedonia. Filipi dinamai menurut Raja Filipus II dari Makedonia. Filipi ini adalah ayah dari Alexander Agung. Kota ini merupakan koloni Romawi dan memiliki status istimewa sebagai kota Romawi yang memberikan warganya hak-hak istimewa seperti kewarganegaraan Romawi. Paulus sendiri mendirikan jemaat di Filipi pada perjalanan misi keduanya, menjadikannya jemaat pertama yang didirikan Paulus di benua Eropa. Paulus menulis surat ini dengan beberapa tujuan utamanya. Yang pertama yaitu Paulus mengungkap rasa syukur atas dukungan dan bantuan keuangan yang diberikan jemaat Filipi selama masa pelayanannya. Kemudian yang kedua, Paulus memberikan dorongan agar jemaat tetap bersatu dan hidup dalam kerendahan hati serta kasih Kristus. Kemudian yang ketiga, Paulus menekankan agar jemaat mewaspadai ajaran sesat, terutama dari kelompok yang menekankan pentingnya sunat dan hukum Yahudi bagi keselamatan. Kemudian yang terakhir, Paulus mendorong sukacita dan keteguhan iman meskipun menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Dalam Filipi 4 ini, Paulus memberikan nasihat praktis bagi jemaat di Filipi agar jemaat di Filipi ini mampu untuk bersukacita di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, agar jemaat di Filipi ini tetap hidup di dalam kelemah lembutan dan kasih. Kemudian yang terakhir, agar jemaat di Filipi tidak khawatir tetapi tetap hidup di dalam doa. Di ayat yang kelima ini, Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen harus hidup dengan karakter yang lemah lembut dan penuh kasih, karena mereka sadar bahwa Tuhan sudah dekat.
Dalam perjanjian baru, kelembutan hati itu untuk mengabarkan sikap yang tidak keras, tetapi penuh dengan kasih dan pengampunan. Dalam Kolose 3 ayat 12, Paulus juga mengatakan, kenakanlah belas kasihan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini menandakan bahwa kelembutan hati harus menjadi ciri khas orang yang percaya. Kemudian di ayat yang kelima dilanjutkan dengan kata Tuhan sudah dekat. Kata ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama, kehadiran Tuhan yang selalu beserta kita. Kemudian yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Seorang tokoh Herman Bavindt menyatakan, orang Kristen harus hidup dalam kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dan bahwa suatu hari Kristus akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Tuhan sudah dekat merupakan motivasi untuk hidup dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan dan menunjukkan kasih-Nya kepada sesama manusia. Jadi melalui renungan kita hari ini, apakah yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Kristus? Yang pertama, kelembutan hati adalah cerminan karakter Kristus yang hidup di dalam kita. Maka sebagai orang percaya, harusnya kita tidak terlalu mudah untuk marah dan membalas kejahatan orang lain. Mungkin banyak di perjalanan hidup kita yang sering sekali membuat kita sakit hati, membuat kita kecewa, kesal, ataupun sedih. Hal tersebut bisa saja mendatangkan amarah dari dalam hati kita. Tetapi sebagai orang Kristen yang hidup di dalam kasih Kristus harus mampu untuk menaklukkan amarahnya dengan kelembutan. Kita harus mampu menunjukkan kasih dan pengampunan bagi mereka yang menyakiti kita, dan harus mampu untuk hidup berdamai dan berbaik hati kepada semua orang, bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi harus kepada semua orang. Yohanes Calvin mengatakan, seorang Kristen sejati dikenal bukan dengan kekerasannya, tetapi karena kelemah lembutannya yang penuh kasih, sebagaimana Kristus sendiri bersikap demikian terhadap orang yang berdosa. Demikian juga Martin Lloyd menyatakan, lemah lembut bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang dikendalikan oleh kasih dan pengampunan. Kemudian yang kedua, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini, dalam kehidupan kita juga sebagai orang yang percaya harus tetap dalam kesadaran akan kedatangan Tuhan. Maka kita juga tetap hidup dalam kesucian dan ketaatan akan firman Tuhan. Selalu ada dalam kesiapan untuk menyambut kedatangan Kristus dengan pelayanan kepada sesama manusia dengan penuh kasih dan kelembutan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita perlihatkan kebaikan hati kita ke tengah-tengah dunia ini. Biarlah karena kebaikan hati kita, karena kelembutan hati kita, kita dikenal oleh orang lain. Dan melalui kelembutan hati kita, maka nama Tuhan akan semakin termuliakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya ya Tuhan, melalui Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kami, membuat kami mengerti akan firman Tuhan, melalui pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Mampukanlah kami anak-anak-Mu ya Tuhan, agar tetap bisa melakukan kebaikan. Dan kami semua anak-anak Tuhan dapat dikenal orang karena kebaikan hati kami.
Kiranya Engkau juga yang selalu menyertai kami ya Tuhan, agar kami tetap siap dalam ketaatan kami kepada firman Tuhan di dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan. Pada saat pagi hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Runggun Bogor Barat. Mari Tuhan, kepada seluruh jemaat yang ada di Bogor Barat, Tuhanlah yang memberkati kehidupan mereka. Berikanlah kepada mereka kesehatan ya Tuhan. Kiranya di dalam pekerjaan mereka, Tuhan juga yang memberkatinya. Dan biarlah ya Tuhan, melalui berkat Tuhan atas pekerjaan mereka, mereka juga mendapatkan rezeki yang datangnya daripada Tuhan. Dan kiranya Tuhan, atas penyertaan hati Tuhan kepada saudara kami yang ada di GPKP Runggun Bogor Barat, mereka tetap bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa untuk pendeta yang melayani di GPKP Runggun Bogor Barat. Kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai kehidupannya, yang memberikan dia hikmat dan kepintaran, sehingga ya Tuhan, dia dapat melayani dengan baik, dengan tangguh dan penuh semangat, sehingga ya Tuhan, di dalam pelayanannya juga dia bisa melayani dengan penuh sukacita. Begitupun Tuhan untuk semua pertua diaken, pengurus PJJ, pengurus kategorial yang ada di Bogor Barat juga, Tuhan juga yang selalu menyertai kehidupan mereka, yang tetap memberikan mereka hikmat dan kepintaran, sehingga ya Tuhan, mereka juga dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Segala kehidupan kami pada hari ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, sehingga ya Tuhan, apapun yang kami perbuat juga di hari ini, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.